Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya. Alhamdulillah, dengan nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk meringankan langkah ke Masjid Al-Qamar untuk mendengarkan pengajian sore hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk salah satu pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita sore hari ini kita akan membahas tentang surat Yasin. Tafsir surat Yasin yang diambil dari kitab tafsir Al-Wasit karangan Syekh Said At-Tantawi, Syekh Al-Azhar tahun 1990. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Yasin sebelumnya kita sudah membaca pada pekan-pekan sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 10. Ini kelanjutannya, kita akan menafsirkan surat Yasin di ayat 12. Surat Yasin termasuk surat yang masyhur dan terkenal di Indonesia karena sering diamalkan dan dibaca minimal setiap pekan. Namun di sini saya akan tidak menerangkan tentang fadilahnya, tetapi akan menjelaskan tentang tafsirnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka Al-Qur'annya, surat Yasin ayat 12, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita coba menerjemahkan dulu satu ayat ini dengan terjemahan perkata dahulu, kemudian kita tafsirkan dari kitab tafsir Al-Wasit. Inna artinya sesungguhnya kami. Di situ ada huruf inna sebagai huruf taukid, dan na-nya panjang karena digandengkan dengan domir nahnu atau domir kita, kata ganti kita. Inna nahnu, sudah taukidnya kuat ditambah lagi nahnu, jadi benar-benar dikuatkan lagi dengan domir munfasilnya nahnu. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyi yaitu menghidupkan, sesungguhnya kami akan menghidupkan al-mauta, orang-orang yang sudah mati, wa naktubu, dan kami akan menuliskannya, ma qaddamu, apa yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan, wa kulla syai'in, dan segala sesuatunya, ahsaynahu, kami catatkan juga, fi imamin mubin,
dalam satu kitab yang dinamakan Lauhul Mahfuz. Itu arti satu perkataannya. Arti kata per kata sekarang kita coba tafsirkan. Inna nahnu nuhil mauta ay inna nahnu bi qudratina wahdaha nuhil mauta ba'da mautihim. Artinya sesungguhnya kami dengan kekuasaan kami atau kemampuan kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, wahdaha dengan kekuatannya sendiri, nuhil mauta mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah tidak ada itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Inna nahnu nuhyil mauta ay sungguhnya kami menghidupkan orang yang telah mati ba'da mautihim. Jadi orang yang hidup di dunia kemudian mati, dikuburkan, kemudian akan dihidupkan kembali, yaitu dinamakan hari kiamat atau hari berbangkit. Wa nu'iduhum ilal hayati dan kami kembalikan mereka kepada kehidupan marra ukhra sekali lagi likainu hasibahum supaya kami menghisap mereka ala a'malihim apa yang dihisap yaitu apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tafsirnya dalam kitab Tafsir Al-Wasit menjelaskan makna wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Makna kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan. Ai artinya wa inna nahnu nusajjilu alaihim a'malahum. Sungguhnya kami akan mencatat atas apa yang mereka kerjakan. Allati amiluha yang mereka kerjakan fid dunya di dunia. Sawa akanat hadil a'mal sama saja apakah perbuatan ini solihah perbuatan baik am ghairu solihah atau bukan perbuatan baik. Apa maksud semuanya dicatat Allah? Perbuatan kita masih hidup dicatat dan apa yang kita tinggalkan dicatat Allah. Maksud asarum sini apa? Dalam tafsirnya Al-Wasit menjelaskan musajjilul lahum aidun asarahum kami catat bagi mereka apa yang mereka tinggalkan allati tarakuha ba'da mautihim setelah mereka. Contohnya apa? Apa peninggalan kita ketika kita sudah mati tetap dicatat Allah Subhanahu wa taala apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Sawa akanat sholihah ka ilmin nafi yaitu ilmu yang bermanfaat. Ini khusus guru. Guru itu walaupun sudah mati tapi karena ilmunya bermanfaat bagi muridnya maka ilmunya guru ini akan tetap dicatat menjadi kebaikan. Ini peninggalan yang baik bagi seorang guru ataupun para ulama yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Aus sedekah jariyah atau sedekah jariyah ada orang kaya bersedekah atau berwakaf walaupun dia sudah mati maka wakaf atau barang yang disedekahkannya jika itu bermanfaat akan dicatat terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Itu kalau perbuatan baik. Bagaimana dengan perbuatan buruk? Tetap dicatat. Am ghairu salihah atau bukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Contohnya apa? Kadaririllahi wal'ab dia mendirikan satu rumah yang digunakan untuk berfoya-foya, berpesta-pesta dan sebagainya. Yang mana tempat itu dijadikannya tempat bermaksiat, bermain judi dan sebagainya perbuatan jelek. Dicatat Allah sebagai perbuatan jelek walaupun kita sudah mati. Itu kalau berbentuk benda. Bagaimana kalau dengan berbentuk ilmu? Tadi ilmu bermanfaat. Bagaimana dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Karo'i minal ara'il batila. Seperti pendapat dari pendapat yang batil. Allati taba'aha man ja'a ba'dahum yang pendapat itu diikuti oleh orang setelahnya. Maka kita sebagai orang yang berilmu, sebagai alim ulama, jangan sampai salah ngomong atau berpendapat. Apabila pendapat kita salah, itu dicatat Allah sebagai kesalahan yang terus-menerus berkesinambungan selama pendapat kita diikuti oleh orang setelah kita. Masya Allah.
Semua perbuatan kita ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sanujazihim 'ala dzalika bima yastahiquna min sawabin aw iqabin. Kata Allah, dan kami semua akan balas perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka dari pahala maupun hukuman. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya akan kami catat di lauhul mahfuz nanti. Artinya wa kullu syai'in asbatnahu wa bayyanahu, segala sesuatu akan kami tetapkan dan kami jelaskan nantinya fi aslin azim, sebagai dasar yang mulia. Jadi semua perbuatan kita itu nanti Allah akan jelaskan kepada kita. Inilah perbuatan kamu di dunia. Inilah peninggalan-peninggalan kamu selama di dunia. Maka semua akan diperlihatkan kepada kita. Wa fi kitabi wadi'in dana, dalam satu kitab yang jelas di sisi kami, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huwa lahul mahfuz, yaitu kitab lahul mahfuz. Au ilmun alladzi la ya'zubu anhu syai', atau ilmu kami yang tidak mungkin, la ya'zubu anhu syai'un, yang tidak mungkin sesuatu itu terlupakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang tafsir surat Yasin ayat 12. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah kita bersama, di mana setiap ucapan kita itu dicatat Allah Subhanahu wa taala. Jika ucapan kita baik akan dicatat kebaikan, jika ucapan kita buruk akan dicatat keburukan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.